Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah pagi ini di GKJW Rungkut. Shalom, salam sehat tentunya dan salam patunggilan. Sebelum mengawali ibadah, perkenankan kami dari Majelis Jemaat GKJW Rungkut menyampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho. Dan pada ibadah pukul 8.30 hari ini akan dilayankan baptis anak dan peneguhan sidi. Dan hari ini persembahan akan dilakukan 2 kali. Selanjutnya penekanan warta. Dari KPT berkenaan dengan libur Natal, maka pada tanggal 10 sampai dengan 6 Januari katekisasi madya dan remaja libur. Masuk kembali pada hari Sabtu 7 Januari 2023. Selanjutnya masih dari KPT, katekisasi sidi angkatan 2022 sampai dengan 2023 sama libur Natal, sehingga pada tanggal 15 sampai dengan 3 Januari libur. Masuk kembali 4 Januari 2023. Dari KPPL mengenai renovasi Geraha Kinasih. Lebih dari 20 tahun Geraha Kinasih digunakan untuk pelayanan ibadah dan kesehatan. Kini kayu penyangga menjadi lapuk dan perlu diganti demi keamanan dan kenyamanan. Mari kita berpartisipasi untuk merenovasi agar Geraha Kinasih dapat kembali dipakai untuk pelayanan bersama. Untuk itu, gereja membuka kesempatan bagi warga jemaat yang akan ikut ambil bagian dalam renovasi melalui penyetoran dana ke Bank Mandiri nomor rekening 14200187011770 dengan kode angka 33 di belakang nominal yang ditransfer. Selanjutnya, agenda kegiatan Natal GKJW Rungkut. Ibadah malam Natal diselenggarakan Sabtu 24 Desember 2022 pukul 18.30. Ibadah Natal sendiri akan dilakukan Minggu 25 Desember 2022. Dilaksanakan 3 kali pukul 6, 8.30 dan 17.00. Ibadah tutup tahun Sabtu 30 Desember pukul 19. Dan yang terakhir, ibadah buka tahun diselenggarakan hari Minggu 1 Januari, dilaksanakan 3 kali ibadah pukul 6, 8.30 dan 17.00. Dalam ibadah pagi ini, apakah ada umat atau tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Rungkut ini? Jika ada, kami mohon bisa berdiri. Mboten wonten nggih. Demikian beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk informasi lengkap yang berkaitan dengan gereja terdapat di Warta Jemaat
yang disebarkan secara digital di grup-grup WhatsApp. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kini mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah dengan sejenak mengambil saat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah kita saat ini, umat diundang untuk bangkit berdiri. Monggo. Kita nyanyikan kidung pembuka dari PKJ nomor 14. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajemu kasih setiamu Tuhan, ku tutur kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Advent 4, baptisan anak dan peneguhan sidi pada hari ini kita mulai dengan pengakuan. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami, hanya kepadamu saja kami beriman dan menghaturkan sembah bakti dan puji kami. Tuhan Allah, Maha
orang pengasihannya. Amin. Amin. Keselamatan dan kesejahteraan karena Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta semua umat-Nya yang beribadah. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawi Wetan, yakni kewaspadaan di tengah pergumulan membuahkan kebaikan. Adapun tema khotbah saat ini adalah memilih setia mendengar suara Tuhan. Inilah yang akan kita hayati dalam peribadatan pada minggu pagi ini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Umat kekasih Tuhan, kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kita saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan. Demikian Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Dan berlandaskan ayat Alkitab ini, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya, dan doa akan kita bawakan dalam nyanyian Ku Datang Kepadamu. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon
Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan memohon pengampunan, Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Untuk itu umat diundang untuk bersama bangkit berdiri, untuk menerima warta anugerah atas segala dosa yang telah kita akui di hadapan Tuhan dan permohonan pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah pengampunan yang dinyatakan Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 5 sampai 8. Kita hayati, agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh takabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menghaturkan persembahan minggu kita. Yang mendasari dalam kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari bersama kita bawa persembahan kita sambil menaikkan pujian dari NKB 197 ayat 1 hingga selesai, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku
karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu hanya Yesus milikku. Tak sia-sialah segenap usahaku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Tapi sebelum kita membaca, mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur atas penyertaan-Mu dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami, dan anugerah pengampunan-Mu sehingga kami boleh beribadah saat ini. Sebentar kami akan belajar membaca firman-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan. Kami juga berdoa untuk Bapak Abednego yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan beri pengetahuan dan tuntunan sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati, yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yahuda, yakni Raja Asyur.
Bacaan kedua diambil dari Roma 1 ayat 1 sampai 17. Roma 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian tinggal di rumah yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani telah segenap hatiku dalam memberitakan Injil anaknya, adalah saksiku bahwa doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin supaya memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Adapun bacaan yang ketiga pada hari Minggu ini terambil dari bagian Injil, yakni di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Inilah permulaan Injil Kristus. Maranatha. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Demikian kesaksian Alkitab sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin, amin, amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia, kita senantiasa diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Tadi bangun tidur kita juga sudah memilih, iki aku ndang melek, ndang ngadus, nang gereja apa gak ya, kan begitu ya. Karena tadi malam kita Natalan. Nah, ada yang juga pecinta bola terus nonton bal-balan, kan begitu kan. Tadi malam juga udan, apa nek gerejane enek baptisan, begitu lah. Kita serba memilih. Ya apa iki budal pora gitu, begitu. Tapi luar biasa, panjenengan semua memilih untuk berangkat ke gereja untuk bersama-sama membangun peribadatan pada hari Minggu ini. Pilihan-pilihan harus kita hadapi dan kita tetapkan dalam kehidupan ini. Mau makan juga memilih gitu. Saya ini biasanya disuruh milih sama istri saya, ya dimasakne apa begitu. Nah, disuruh memilih. Ya. Ketika kita berproses pendidikan misalnya, kita juga memilih. Atau setidaknya dipilihkan oleh orang tua kita. TK, SD, SMP, SMA, mungkin kalau SMA sudah tidak dipilihkan tapi disarankan begitu kan. Kuliah, kita memilih mau sekolah di mana, mau menempuh pendidikan di mana. Berikutnya dalam perjalanan hidup, pekerjaan, profesi, kita juga memilih. Jodoh kita memilih. Pendek kata, segala sesuatu atau kehidupan ini ada banyak pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan yang kita ambil itu mengandung konsekuensi. Mau makan enak apa makan sehat, nah tinggal begitu kan. Loh kok pilihannya gitu Pak? Biasane makanan sing enak-enak gak pati sehat ya. Nekake ngundang penyakit ya begitu kan. Makanan sehat gak pati enak ning yo menghadirkan kesehatan. Ada pilihan-pilihan yang bisa kita tetapkan dan sekali lagi setiap pilihan mengandung konsekuensi dalam kehidupan manusia. Nah, ketiga bacaan kita tadi itu juga merupakan bacaan yang berisi tentang pilihan-pilihan. Dalam kitab Yesaya kita diajak untuk belajar dari Raja Ahaz. Pada waktu itu konteks
penulisan atau kisah yang kita baca tadi dari kitab Nabi Yesaya itu adalah perang Siro Efraim. Jadi kondisinya pada waktu itu adalah kondisi peperangan. Raja Ahaz ini sedang ketakutan. Mengapa dia ketakutan? Kerajaan Yehuda yang dipimpinnya itu sebetulnya bersekutu dengan kerajaan Efraim atau Israel Utara dan dengan kerajaan Syria. 3 kerajaan Efraim, Syria, Yehuda ini bersekutu untuk melawan kerajaan Asyur. Nah, mereka melawan karena Asyur ini memang cukup kuat dan selama ini mereka membayar upeti ke sana. Kemudian 3 kerajaan ini bersepakat bersekutu, ayo kita memberontak. Dan dilalah kemudian kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz itu menarik diri dari persekutuan itu. Ndak wis, aku gak melok memberontak, sehingga marahlah Efraim dan Syria. Nah, jadi konteksnya Raja Ahaz saat itu sedang ketakutan. Ketakutan untuk diserang oleh Efraim dan Syria. Nah, di tengah ketakutannya itulah Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengatakan kepada Ahaz, tenang, ojo bingung, ojo gupuh. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan pertolongan kepadamu dan kerajaanmu Yehuda. Disampaikan oleh Nabi. Nah, ternyata Ahaz lebih memilih, ya, sekali lagi diperhadapkan pada situasi yang genting, yang sulit itu, Ahaz dengan kerajaannya Yehuda lebih memilih untuk menerapkan apa yang menjadi strateginya berdasarkan pengertiannya sendiri. Mungkin mereka berpikir, aduh, Nabi Yesaya iki paling yo mek memberikan hal-hal yang pengharapan, tapi nanti tidak tahu ini terjadi pogak. Jangan-jangan kita ini hanya di PHP ini sama Nabi Yesaya begitu kan. Ya. Kemudian mereka memilih caranya sendiri, strateginya sendiri, yakni dengan mengambil hati Raja Asyur dengan mengirimkan upeti kepada kerajaan Asyur. Pada akhirnya firman Tuhan dinyatakan, baik kerajaan Efraim maupun Syria seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tadi, di sana dalam bacaan kita tadi dikatakan, maka negeri dengan raja-rajanya yang kamu takuti itu akan ditinggalkan kosong. Dan itu betul terjadi. Efraim, Syria kalah. Namun karena Ahaz sudah memilih dengan strateginya sendiri, maka dia dan kerajaannya harus menanggung konsekuensinya. Bukan menjadi kerajaan yang merdeka, namun kerajaan yang kemudian ya di bawah kekuasaan Asyur. Mereka tidak merdeka. Karena kekuatan Asyur sungguh luar biasa, bahkan Efraim dan Syria pun dikalahkan. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi, tenang ojo wedi, kerajaan itu bakal hancur lah, begitu katakanlah dalam bahasa bebas kita. Namun sekali lagi Ahaz lebih menentukan pilihan mengikuti strategi yang didasarkan pada pengertiannya sendiri. Konsekuensinya Ahaz dan kerajaannya Yehuda tidak menjadi kerajaan yang merdeka, namun di bawah penguasaan Asyur. Karena sudah terlanjur tadi, lebih memilih mengirim upeti supaya selamat dari Efraim dan Syria. Tapi kemudian mereka
dikuasai oleh Asyur. Bacaan kita yang kedua dari Roma pasal 1 menika juga berbicara tentang pilihan. Umat percaya pada waktu itu hidup di bawah tekanan di kota Roma. Mereka ada dalam tekanan pada pemerintahan Kaisar Claudius. Umat percaya pada waktu itu mengalami penindasan, penganiayaan. Namun mereka memilih untuk tetap setia kepada iman mereka. Mereka tetap memilih setia, kokoh, teguh dalam iman kepada Kristus. Meskipun hal-hal yang tidak menyenangkan yang mereka alami. Nah, atas pilihan dan konsistensi umat percaya pada waktu itu, kita bisa melihat tadi dari surat Rasul Paulus. Dikatakan di sana dalam Roma pasal 1 tadi, aku telah mendengar imanmu yang begitu luar biasa. Imanmu yang termasyur ke seluruh dunia. Karena apa? Pilihan untuk tetap kokoh dan teguh berpegang kepada iman meskipun konsekuensinya adalah tantangan-tantangan kehidupan yang luar biasa. Namun sekali lagi itu justru membuat jemaat ini bertumbuh dan pertumbuhannya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi banyak pihak. Dan kita tahu kemudian perkembangan dari jemaat di Roma yang luar biasa. Karena mereka memilih untuk tetap setia terhadap apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan. Dan bacaan kita yang ketiga juga mengajak kita belajar untuk memilih dengan tepat ketika kita menghadapi situasi-situasi hidup yang tidak mudah. Dan itu diteladankan oleh Bapak Yusuf. Kita bisa ikut merasakan bagaimana bingungnya, bagaimana keresahannya. Dia bertunangan dengan Ibu Maria. Mungkin Yusuf berpikir, waduh, ya opo iki tunanganku bobot. Perasaku yo gak tak apa-apa no, kan begitu kan. Dia pasti bingung, gundah gulana. Karena itu kemudian ditulis tadi dalam Injil, dia bermaksud untuk diam-diam meninggalkan Maria. Namun ketika pemikiran itu muncul dalam dirinya, malaikat Tuhan datang dan mengatakan, Yusuf, jangan ragu untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang di dalam kandungannya itu adalah karena karya Allah, Roh Kudus. Dan kemudian Yusuf memilih setia mendengarkan suara Tuhan. Nah, umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekali lagi di tengah kehidupan yang penuh dengan persoalan, penuh dengan dinamika, kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Ada pilihan yang kemudian nampaknya sesaat akan membawa kita lepas dari persoalan, namun muncul persoalan yang lain. Ada pilihan yang seakan-akan itu tidak akan membuat kita lepas dari persoalan, tapi ketika kita memilihnya, ternyata ada berkat lain, kita menjadi lebih tangguh dalam menjalani kehidupan. Karena itu kita patut bersyukur, Tuhan menganugerahkan hikmat dan akal budi kepada kita. Kita dipanggil untuk menggunakan itu, untuk menentukan pilihan-pilihan dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan dinamika ini dengan baik. Namun juga jangan lupakan
suara Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Keberhasilan Yusuf, keberhasilan umat percaya di Roma pada waktu itu adalah karena mereka mampu untuk memperjumpakan hikmat, pengertian dan akal budinya dengan kehendak Tuhan. Maka mereka beroleh berkat. Sebagaimana Yusuf ketika memilih tetap setia derek dumateng karsanipun Gusti, ternyata memang bukan celaan yang diterima oleh Yusuf, akan tetapi kasih karunia Tuhan. Mari kita terus belajar memperjumpakan pengertian kita dengan kehendak Tuhan. Disitulah kita akan dimampukan untuk memilih, menentukan keputusan yang tepat atas dinamika kehidupan yang kita alami atau kita hadapi. Dan yakinlah di sana akan ada damai sejahtera, sukacita, serta keselamatan dalam kehidupan kita. Selamat untuk terus belajar memilih dengan setia, mendengar suara Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Umat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menerima pengampunan dosa dan juga menerima firman Tuhan, merenungkan bersama apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu memilih dengan benar dan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita, iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada saudara kita yang ingin mengakui imannya di hadapan Tuhan. Pada waktu masih kecil,
saudara kita ini sudah menerima tanda baptis, dan berkat ketekunan serta kesetiaan orang tuanya dalam membimbing dan mendidik, saudara kita ini telah mengenal Allah dan karyanya seperti yang telah disaksikan dalam Alkitab. Dan saat ini saudara kita ini ingin mengakui imannya kepada Tuhan. Adapun saudara kita yang akan menerima pelayanan peneguhan sidi pada hari Minggu ini adalah saudara kita Rena Rahmaning Tias. Kepada saudari Rena dipersilakan untuk berdiri dan menempati tempat di depan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saudara kita ini telah mengikuti katekisasi calon sidi sesuai dengan apa yang telah ditata oleh majelis jemaat, dan sedianya yang bersangkutan mengikuti angkat sidi pada periode yang lalu. Namun oleh karena tugas dari sekolah yang bersamaan dengan waktu untuk pelayanan peneguhan sidi pada saat itu, maka saudara kita ini kita layani pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja melalui pelayanan katekisasi telah mengajar dan membimbing saudara supaya semakin mengenal dan menumbuhkan iman percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, apa yang telah saudara terima selama ini kiranya sungguh dapat tertanam dengan baik di dalam hatimu. Jauhilah ajaran-ajaran sesat supaya hidupmu dapat selamat seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada saudara. Pada hari ini saatnya bagi saudara kita ini untuk menyatakan imannya kepada Tuhan Allah dan disaksikan oleh seluruh warga jemaat. Karena itu mari kita layani dan kita saksikan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku Rena yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penolong? Bagaimana jawab saudari Rena? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudari percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sejati, yang telah bangkit dari antara orang mati untuk membangkitkan hidupmu di bawah bimbingan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudari Rena? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudari berjanji
senantiasa setia kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan setulus hati, sebagaimana Tuhan Allah yang juga setia dengan janjinya. Bagaimana jawab saudari, apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada umat yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak, Ibu, dan saudara semua bersedia menerima saudara kita ini selaku warga jemaat yang dewasa dan saling mendukung dalam doa demi kemuliaan Kristus sendiri? Bagaimana jawab seluruh umat, apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Terpujilah nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kepada saudaraku Rena, sekarang nyatakanlah imanmu kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan kami semua akan mengamininya. Dipersilakan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan memohonkan berkat bagi saudara kita ini. Kepada saudaraku Rena, dipersilakan untuk berlutut. Kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta dan kasih sayang, dan Roh Kudus yang memberi hikmat dalam kehidupan, menyertai saudaraku Rena dalam menjalani kehidupan dalam iman kepada Kristus secara dewasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk. Silakan. Sebagai ungkapan sukacita jemaat, terimalah tanda kasih berupa Alkitab yang patut untuk senantiasa saudara baca, renungkan, karena di dalamnya ada firman Tuhan yang harus senantiasa dilakukan sebagai umatnya yang dewasa. Terimalah. Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini juga ada beberapa keluarga yang akan membaptiskan putra-putrinya. Adapun anak-anak kita yang akan diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptis anak pada minggu hari ini adalah anak Adriela Laura Kana, anak Alberi Dilan Elvano Hutomo, anak Almahira Binar Hayu, anak Andrew Benedict Putra Johnson,
Anak Elena Grace Sumartono. Kepada 5 keluarga ini dipersilakan untuk maju menempati tempat di depan. Karena ada 13 keluarga Ibu Bapak, kepada keluarga yang lain yang saya sebutkan nama anak-anaknya dipersilakan untuk berdiri di tempat. Anak Ivori Griselia Kenes Banggur, anak Lituayu Healeanov, anak Rafael Yosef Krisdelas Ishak, anak Rinangga Abimanyu Dewantara, ya sudah hadir. Anak Sean Arsensi Oliver Yan, anak Sean Pramudia Wiyatno, anak Tiandra Ninoy Nareswara, dan anak Sivana Afrilia. Inilah anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan dalam baptis kudus anak pada hari ini. Namun sebelum kita melayankan sakramen baptis bagi anak-anak, kita perlu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam karyanya bagi anak-anak kita. Selaku orang tua pasti kita berharap bahwa anak-anak kita ini menjadi milik Kristus. Karena meskipun mereka adalah pemberian Tuhan, namun juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Karena itu Tuhan berkenan untuk menerima kehadiran anak-anak dan memberkatinya. Sebagaimana tertulis dalam Markus 10 ayat 13, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kepada para orang tua yang akan membaptiskan anak, kini kami semua ingin mendengarkan apa yang menjadi pengakuan dan janji saudara, kesetiaan saudara untuk senantiasa membimbing anak-anak ini dalam kasih Kristus. Ketika dibaptis, anak-anak saudara akan diperciki dengan air. Maksudnya adalah menjadi tanda sekaligus meterai dari janji keselamatan Allah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kepada para orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya, apakah saudara semua percaya bahwa karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak-anak saudara? Bagaimana jawab para orang tua? Apakah saudara semua percaya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara semua berjanji, bersedia untuk saling membantu dan mengingatkan para orang tua yang membaptiskan anak mereka saat ini apabila mereka lupa dalam melaksanakan iman, percaya dan janjinya kepada Tuhan untuk membimbing anak-anak ini seturut dengan firman dan kehendak Tuhan? Bagaimana jawab seluruh warga jemaat? Apakah saudara-saudara semua bersedia dan berjanji? Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Kepada umat dan para orang tua yang masih di belakang dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan melayankan sakramen baptisan bagi anak-anak. Dan untuk itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, kita nyanyikan bait yang pertama saja, ya Yesus ku berjanji setia padamu.
Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Anakku Adriela Laura Kana, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Anakku Alberich Dilan Elvano Hutomo, kamu dibaptis dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Anakku Almahira Binar Hayu, kamu dibaptis dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Anakku Andrew Benedict Putra Jansen, kamu dibaptis dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Anakku Elena Grace Sumartono, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan kembali ke tempat. Dan kami mengundang 4 keluarga berikutnya untuk maju ke depan. Anakku Ivori Griselia Kenes Banggur, kamu dibaptis dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakku Litu Hayu Hea Levanov, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus.
Amin. Anakku Rafael Yosef Krisdelas Ishak, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Anakku Rinangga Abimanyu Dewantara, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami undang untuk 4 keluarga berikutnya. Anakku Sean Arsensi Oliver Yan, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakku Tiandra Ninoy Nareswara, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Anakku Sean Pramudia Wiyatno, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Anakku Sivana Afrilia, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Umat kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan para orang tua. Mari kita memohonkan berkat bagi anak-anak kita semua. Kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan dalam doa dan memohonkan berkat. Tuhan, sungguh indah karya kasih-Mu. Engkau memanggil dan menerima anak-anak kami ini dalam persekutuan yang kudus sebagai para percaya yang Tuhan berkati. Karena itu pimpin dan sertai para orang tua dan kami semua
untuk terlibat dan bertanggung jawab untuk mendampingi anak-anak kami ini hingga mereka bertumbuh secara iman dalam kedewasaan. Dan kini kami memohon berkat-Mu. Tuhan Allah Bapa yang berkehidupan, Tuhan Yesus dan kasih sayang, dan Roh Kudus yang senantiasa memberi hikmat, memberkati anak-anak yang telah menerima sakramen baptis kudus, dan juga para orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, demikian indahnya karya kasih Tuhan bagi kita semua. Karena itu, patut kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan kita akan menghaturkan persembahan syukur baptis anak dan peneguhan sidi kali ini, dan kita juga mempersembahkan nyanyian kita, Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Umat kekasih Tuhan, mari kini kita bersyafaat dan nanti kita akan bersama-sama mengakhirinya dengan kita ucapkan doa Bapa kami. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Sungguh indah karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, karena itu kami senantiasa memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menganugerahkan kekuatan dari surga, untuk dalam menjalani kehidupan ini kami dapat tetap melakukan apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan, baik sebagai umat percaya milik-Mu yang dewasa, pun juga di dalam kami membimbing, mendampingi anak-anak yang telah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui sakramen baptis kudus anak pada minggu ini. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami sebagai persekutuan milik-Mu. Di tengah berbagai situasi yang ada saat ini, kami ada di dalam perencanaan kegiatan-kegiatan di dalam rangka Natal dan Tahun Baru.
Kiranya Tuhan memberkati negeri kami Indonesia, Tuhan menganugerahkan keamanan, kerukunan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di akhir tahun ini. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik dan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Kami juga berdoa bagi upaya pemulihan daerah-daerah, tempat-tempat yang terdampak bencana alam baik di Indonesia maupun di berbagai tempat di belahan bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati semua yang menjadi korban atau yang terdampak bencana alam. Kiranya mereka boleh teguh berpengharapan dan menjalani kehidupan ke depan dengan keyakinan akan kasih dan penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Tuhan juga memberkati semua yang terlibat dalam upaya dalam proses pemulihan dari keberadaan kebencanaan yang ada, sehingga mereka tetap berhati tulus dan ikhlas untuk menolong saudara-saudara yang terdampak bencana. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah dan juga seluruh warga negara Indonesia, agar kami semua dapat berupaya untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga berbagai keprihatinan yang ada boleh berganti dengan indahnya kehidupan anugerah Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit. Pada hari ini secara khusus kami berdoa bagi Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito Hadi Seputro, Ibu Tia Eli, Henry Arianto, Bapak Sirwandi, Bapak Sugio, Bapak Widoyoko, Bapak Bambang Priambodo, Saudara Yeremia Bagus, Ibu Slamet Sastra Mijoyo, Bapak Sartono Nar, Ibu Endang Wastitiati, Ibu Sriwidianti Trireno, Bapak Madrias Agustinus, Bapak Teddy Fransalindeho, Ibu Yasmani Marlan, Bapak Hari Haryanto, Bapak Setio Utomo Baris, dan juga Bapak Mirmo Suarso. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dan menjamah, sehingga mereka beroleh kekuatan, pengharapan, bahkan pemulihan karena kuasa kasih dari Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga Kristen milikmu dimanapun berada. Secara khusus kami mendoakan pada hari Minggu ini keluarga Bapak Arif Wahyutomo, Ibu Trikenyo Ismiranti, Ibu Purwanti Haryo, Ibu Jamilah Nurhidayati, Bapak Yasida Peter Lawalata, Ibu Sri Wulandari, Ibu Sri Yulianti, Bapak Bambang Suripno, Bapak Bernardi, Bapak Adi Mulyo, Bapak Agus Suhermanto, Bapak Saman Hudi, Ibu Siska Citra Dewi, Bapak Nonot Sumargono, dan juga keluarga Ibu Puji Hartati. Tuhan memberkati keluarga-keluarga milikmu ini. Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, sehingga damai sejahtera boleh senantiasa ada dalam kehidupan keluarga-keluarga milikmu. Dan dengan itu semua mereka boleh menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Kami doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, dan keberhasilan dalam setiap karya. Biarlah sukacita yang dirasakan, dialami oleh saudara-saudara kami yang berulang tahun juga menjadi sukacita kami bersama. Kiranya Tuhan memberkati semua warga jemaat dengan berbagai tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, dan berbagai karya keseharian masing-masing, sehingga semua yang dilakukan boleh berhasil dan berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan tiap-tiap warga jemaat milikmu. Karena itu ya Tuhan, dalam rangkaian syukur kami pada hari Minggu ini, kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan roh takut akan Tuhan kepada setiap yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga sungguh persembahan ini boleh dikelola dengan baik, dan melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah ya Tuhan keluarga-keluarga milikmu
yang menyerahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan, dan juga saudara kami yang telah menerima pelayanan peneguhan sidi. Biarlah dalam kehidupan mereka senantiasa mencerminkan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan melalui mereka semua nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan mengakhiri peribadatan kami, berpisah untuk sementara waktu, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai kami semua. Kiranya Tuhan memperjumpakan kami dalam kegiatan-kegiatan ibadah, persekutuan, dalam rangkaian Natal dan Tahun Baru, dan juga dalam kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Biarlah sukacita boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami, dan keselamatan boleh selalu menjadi bagian dari kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jika kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Tekating manah kawulo. Tekating manah kawulo, tansah nderek mring Gusti. Yeku panutan sanyoto ngemanapa sejati. Margining salib ing ngampah mangu turut mring Allah. Babarkan tresno sejati, prejaga tentrem basuki. Sanadyan rumpel marginyo nging Gusti tansah nganti. Nadyan ribet lan sangsara kula tegen lampahi. Margining salib ing ngampah mangun turut mring Allah. Babarkan tresno sejati, prejaga tentrem basuki. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai, memberikan kekuatan, penghiburan, anugerah dan damai sejahtera kepada umat-Nya yang setia kepadanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat dipersilakan duduk kembali.
dan mohon untuk tinggal sejenak karena akan ada sambutan dari yang berbahagia yang telah membaptiskan putra-putrinya pada hari ini dan peneguhan sidi. Kami persilakan perwakilan orang tua yaitu Bapak Rahardio Widyastomo. Monggo silakan. Shalom Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya di sini mewakili orang tua yang hari ini sedang bersyukur karena anak-anak kami sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur karena anugerah Tuhan yang sangat besar, yaitu anak-anak kami, putra-putri kami ini telah dibaptis di gereja ini. Dan kiranya baptisan ini bukan hanya sebagai materai, tapi juga awal dari pengenalan anak-anak kami ini kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika dia bertumbuh akan semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Demikian kami juga ingin berterima kasih kepada gereja, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, tim musik, tim multimedia, dan semuanya yang terlibat di pembaptisan ini. Kami berterima kasih. Tiba-tiba saya jadi ingat suatu cerita. Jadi karena ini anak pertama kan semuanya baru bagi saya. Mungkin ada orang tua juga yang anak-anak pertama. Ketika sudah mau keluar rumah sakit, disuruh mengisi data anak. Ada berbagai kolom. Nama, oh ya, Alma, Hira. Terus tanggal lahir, oh ya, tanggal lahir. Alamat saya isi. Terus ada kolom agama, tiba-tiba saya ngeblank. Terus saya noleh, "Mi, tak isi apa iki? Lah wong anake durung dibaptis." Istri saya langsung, "Yo Kristen lah, yo apa sih?" Oh iya benar aja. Nah, hari ini sudah dibaptis, jadi official sudah. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Yusuf Menadi untuk memberikan sambutan. Monggo Pak Yusuf. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terkhusus untuk orang tua yang saat ini menyerahkan putra-putrinya dalam baptis kudus anak. Dan juga untuk Direna, selamat sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Pertama-tama kami, Majelis Jemaat dan seluruh warga GKJW Jemaat Rungkut mengucapkan selamat kepada panjenengan semua, baik orang tua yang sudah menyerahkan putra-putrinya dalam baptis kudus anak, dan juga untuk Dek Rena beserta dengan orang tua. Satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa khusus untuk Dek Rena, biarlah Dek Rena boleh silahkan untuk kembali lagi untuk beraktif di gereja kita, boleh masuk di kegiatan KPPM, Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa, dan atau mungkin juga ada di sekolah minggu, silahkan. Apa yang Anda lakukan ini adalah bukti bahwa kita bersyukur, Anda bersyukur atas karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, dan juga bukti kita melakukan apa yang hari ini kita renungkan tentang pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, untuk para orang tua yang saat ini menyerahkan putra-putrinya untuk menerima tanda baptis anak, silahkan Anda juga boleh memilih untuk juga setia kepada Tuhan Yesus. Dan keteladanan itu nantilah yang akan membuat putra-putri Anda melihat bahwa Anda setia kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan 16-17 tahun mendatang,
putra-putri Anda akan seperti Dek Rena, berani mengucapkan iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi anak-anak Anda. Dan itu kesukacitaan yang luar biasa untuk orang tua, seperti yang dialami oleh saat ini oleh Pak Aji Nugroho, mengantarkan putrinya Dek Rena untuk boleh mengucapkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, selamat untuk semuanya dan terima kasih untuk kepercayaan kepada GKJ Jemaat Rungkut dalam melayani angkat sidi dan baptis anak pada pagi hari ini. Tidak lupa kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelayanan kami kepada panjenengan semua, mulai dari persiapan sampai saat ini angkat sidi dan baptis anak ada kekurangan. Juga untuk Dek Rena, mungkin pelayanan kami pada saat di katekisasi calon sidi ada yang kurang dan masih ada banyak hal yang perlu kita perbaiki, kami minta maaf. Demikian Bapak Ibu dan umat yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Yusuf Menadi untuk sambutannya. Kepada umat, kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat Natal. Terima kasih.